Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin membahas novel Geiko Tsukisama sebelumnya atau part 18. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya, Ark dan Ariane sudah mendatangi hutan Rohani untuk membicarakan semuanya mengenai penyerahan Undead dan langkah apa yang akan diambil oleh Desa Drian. Walaupun sempat terjadi perdebatan yang panjang dan bahkan sampai menimbulkan perkelahian, tapi akhirnya hampir semua tetua di hutan Rohani setuju dengan rencana Ariane. Dan mereka berjanji akan bergabung dan membantu pasukan manusia mengalahkan para Undead. Cuma sebelum itu, Dylan perlu memastikan lebih dulu butuh berapa lama untuk melakukan perjalanan dari Sauraya ke ibu kota Salma atau Larissa. Atau jika kemungkinan terburuknya Larissa sudah dihancurkan, maka butuh berapa lama bagi pasukan Undead untuk sampai ke kerajaan sebelahnya. Dan juga berapa banyak pasukan manusia yang siap untuk bertempur nantinya. Ya intinya banyak hal yang perlu Dylan tanyakan pada Raja Separuh dan juga perwakilan dari Salma atau Wendy. Saat itu kurang dari satu hari, Ark dan Ariane sudah kembali ke Sauraya dan tentunya bersama dengan Dylan. Sepertinya sisa dari pasukan Undead yang sebelumnya menyerang kota itu sudah berhasil dilenyapkan semuanya. Terlihat saat itu pasukan Nosen sedang memunguti peralatan yang tadinya digunakan oleh pasukan Undead. Bahkan para beastmen yang sudah dibebaskan juga ikut membantu mereka. Karena banyak sekali senjata yang berserakan di luar benteng dan hampir semuanya terbuat dari bahan dengan kualitas yang sangat baik, yaitu mithril. Mungkin peralatan itu bisa digunakan kembali ataupun didaur ulang nantinya. Setelah sampai di kota, Chome dengan cepat langsung berlari menyambut mereka dan juga menanyakan banyak hal pada Dylan. Setelah itu, mereka langsung dipersilahkan untuk memasuki ruangan raja dan di situ juga masih ada Wendy yang memang sedang menunggu mereka. Tentu Raja Separuh dan Wendy kelihatan sangat berharap mendapatkan kabar yang baik. Apalagi setelah melihat Dylan yang mereka pikir merupakan orang penting dari hutan Kanada atau salah satu tetua. Tentu awalnya mereka saling berkenalan lebih dulu dan tanpa basa-basi, Dylan mengatakan kalau dirinya cuma tetua desa di hutan Kanada dan belum sempat bertemu dengan 10 tetua. Namun Dylan bilang tidak usah khawatir mengenai hal itu karena besar kemungkinan hutan Kanada bakalan membantu mereka. Lalu Dylan memberitahu kalau hutan Rohani sudah setuju akan membantu dan mengirimkan pasukannya. Tentu Raja Separuh dan Wendy yang mendengarnya sangat senang dan menjadi kabar yang baik untuk mereka. Setelah itu mereka membicarakan banyak hal mengenai jarak dan semua persiapan sebelum nantinya maju ke medan pertempuran. Jadi kata Wendy jika menggunakan kuda mungkin butuh waktu 8 harian dari ibu kota Salma ke Sauraya. Begitu juga jarak dari Brahni ke ibu kota Salma atau Larissa. Nah, jadi kemungkinan terburuknya jika Larissa sudah dihancurkan, maka mereka masih punya waktu 8 hari untuk menyiapkan semuanya dan menghadapi pasukan Undead. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba salah satu prajurit melaporkan kalau kerajaan Dilfren juga sudah dihancurkan oleh pasukan Undead yang sangat banyak. Tentu laporan itu membuat Raja Separuh dan Wendy semakin tegang karena itu berarti jumlah pasukan Undead jauh lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Jadi nantinya mereka bukan hanya menghadapi pasukan Undead yang menyerang Larissa, tapi juga pasukan yang sudah menghancurkan Dilfren. Nah, berhubung letak kerajaan Nosen berbatasan langsung dengan 3 kerajaan di sebelahnya, jadi jelas Nosen yang akan mengalami penyerahan selanjutnya. Dan itu serangan dari 3 sisi, yaitu Larissa, Dilfren, dan juga kerajaan Hilek yang menjadi dalang dari semuanya. Sepertinya di sini Wendy juga sudah tidak berharap banyak mengenai Larissa dan mungkin saat itu sudah sepenuhnya dihancurkan. Jadi mending mempertahankannya masih punya harapan, yaitu kota Brahni, dan nanti ke depannya kerajaan Salma bisa dibangun kembali lewat kota itu. Setelah melakukan diskusi yang cukup lama, mereka akhirnya memutuskan untuk menambah jumlah pasukan sebanyak mungkin. Dan itu bagian dari tanggung jawab Nosen jika kerajaan mereka masih ingin tetap ada. Karena yang bakal mengalami serangan besar-besaran selanjutnya adalah Nosen sendiri. Di sini Raja memutuskan untuk meminta bantuan pada kerajaan Roden, cuma dia masih bingung siapa yang bakal dikirim sebagai utusan. Karena setidaknya harus dari keluarga kerajaan sendiri, sedangkan putranya masih belum kembali dan bahkan yang satunya sudah dinyatakan meninggal atau kakak Riel yang bernama Seval. Tak lama kemudian Riel pun masuk ke ruangan itu dengan air mata yang masih mengalir di wajahnya. Dengan tegas dia meminta pada Raja untuk mengirim dirinya sebagai utusan. Tentu Raja yang melihat itu sempat berpikir lama karena dia sangat menyayangi Riel dan kalau bisa tidak ingin melibatkannya. Tapi memang tidak ada pilihan lain dan akhirnya dengan berat hati Raja memerintahkan Riel untuk pergi ke Roden dan meminta bantuan pasukan pada Raja Roden. Jadi Nosen dan Roden itu sebenarnya punya hubungan yang kuat dan masih kerabatan. Ratu dari kerajaan Roden atau ibunya Yurarna itu adik kandung dari Raja Separuh, walaupun kayaknya saat ini dia sudah meninggal. Jadi Riel masih keponakan Raja Roden dan juga sepupuan dengan Putri Yuriarna.
Di sini Raja berpesan banyak hal pada putri kesayangannya dan intinya dia meminta Rial untuk sangat berhati-hati. Raja juga memberikan kalung pada Rial dan meminta dia untuk memakainya. Mungkin sebagai jimat pelindung, dan itu adalah kalung yang dulunya sempat diberikan Raja pada adiknya pada saat dia menikah dengan Raja Roden. Jadi sudah diputuskan kalau Rial akan pergi ke Roden dan meminta bantuan pasukan pada mereka. Nah, berhubung party Ark dan Dylan juga akan kembali ke hutan Kanada untuk menemui 10 tetua, jadi sekalian mereka akan menemani Rial dan mengantarnya sampai ke Olaf atau ke ibu kota kerajaan Roden. Oh ya, di sini Ark sempat teringat tentang Goemon yang kabarnya sedang menjalankan misi di dekat wilayah Dilfrent, jadi dia menanyakan hal itu pada Chiome. Tapi Chiome yakin kalau Goemon pasti baik-baik saja, apalagi dia bersama anggota ninja lainnya dan mereka bukan orang yang lemah. Lalu tak lama kemudian Niena dan Zahar juga masuk ke ruangan itu dan meminta maaf pada sang raja karena sudah melepaskan penjagaan dari Rial dan malah menerobos masuk ke ruangan itu. Jadi sebenarnya hari itu, Raja baru saja mendapatkan kabar kalau salah satu putranya yaitu Seval telah dinyatakan meninggal dan Rial juga mendengarnya. Makanya dia masuk ke ruangan itu dengan wajah yang masih menangis. Nah, di sini Niena juga kembali bertemu dengan Chiome setelah sebelumnya terlibat masalah yang rumit. Tapi begitu melihat Chiome, Niena langsung menunduk dan meminta maaf dengan benar. Chiome pun menerima permintaan maafnya walaupun dia langsung membuang muka setelah melihat wajah Niena. Lalu singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun berangkat ke Olaf atau ibu kota kerajaan Roden dan tentunya menggunakan teleportasi Ark. Dalam rombongan itu ada belasan orang yang ikut termasuk party Ark, Dylan, Rial, Niena, Zahar, dan juga sebagian penjaga untuk mengawal Rial nantinya. Tentu sebagian dari mereka yang belum pernah merasakan teleportasi masih bingung dan mulai memandangi sekeliling mereka karena begitu cepatnya sudah ada di sekitar Olaf. Tapi Ark tidak langsung memindahkan mereka ke tengah kota, melainkan di luar kota Olaf atau tidak jauh dari pintu masuk. Oh ya, Sidan juga ikut bersama mereka karena sebelumnya dia ditinggal di sekitar istana Nozan dan dirawat oleh para penjaga. Walaupun sepertinya dia cukup kesal karena sudah ditinggal berhari-hari, tapi para penjaga juga merawatnya dengan sangat baik. Saat itu, begitu memasuki gerbang, Rial langsung menunjukkan tanda pengenalnya dan tentu langsung dipersilahkan untuk bertemu dengan sang raja. Walaupun mereka sempat berpikir cukup lama dan juga mengamati rombongan itu. Karena ya Rial masih sangat muda dan rombongan yang bersamanya sebagian ada ras elf dan juga ras beastman. Tak lama kemudian, mereka pun diminta untuk memasuki sebuah ruangan yang sangat mewah dan juga besar. Di situ sudah ada raja dan kedua putra-putrinya yang sudah menunggu, yaitu Pangeran Zack dan juga Putri Yuriarna. Nah, pasti kalian masih ingat kalau dulu di animenya, Ark sempat menggunakan skill tingkat tingginya untuk membangkitkan Yuriarna dan para bawahannya dari kematian. Cuma di anime seperti diperlihatkan kalau Yuriarna sempat melihat sosok Ark dari belakang. Walaupun akhirnya dia menyimpulkan kalau itu semua adalah berkah dari sang dewa. Nah, sebenarnya di light novelnya Yuriarna tidak sempat melihat apapun karena begitu dia sadar, Ark sudah pergi lebih dulu. Jadi tentu dia tidak ingat apapun mengenai sosok yang sudah membangkitkannya dari kematian dan ini baru pertama kalinya Yuriarna melihat sosok Ark. Tentu dia sama sekali tidak memperhatikan Ark dan tidak mau mendramatis apapun yang terjadi di sini. Begitu juga dengan Ark yang tidak terlalu memperhatikan Yuriarna dan malah seperti melupakannya. Saat itu Rial yang masih gugup mulai maju untuk memperkenalkan semuanya dan menjelaskan kedatangan mereka dan juga langsung menyerahkan surat dari ayahnya. Awalnya Raja langsung bereaksi begitu mendengar kalau Rial adalah putri Raja Separuh. Ya, seperti paman yang baru kali itu melihat keponakannya, guys. Tapi begitu membaca isi surat dari Nozan, dia langsung kaget dan tidak menyangka. Bahkan Raja langsung menegaskannya pada Dylan, apakah benar seperti itu. Dylan pun mulai menjelaskannya satu persatu dari mulai penyerahan undead, lalu penyelamatan yang dilakukan party Ark dan syarat yang mereka ajukan. Dan juga kerjasama antara bangsa elf dengan Nozan nantinya. Tentu Raja yang mendengar itu tidak menyangka kalau Nozan bisa menjalin hubungan yang baik dengan bangsa elf. Walaupun dua permintaan yang diberikan oleh party Ark juga bukan hal yang kecil. Bahkan Pangeran Zack sampai ragu dan bertanya apakah benar Nozan bisa memegang janjinya untuk kedepannya. Atau selalu memperlakukan ras lain setara di kerajaan itu. Karena bagi Zack sangat mungkin jika Nozan bakalan kembali seperti dulu dan meyakinkan semua orang itu bukan hal yang mudah dan apa jaminannya. Rial yang mendengar itu langsung berdiri sambil memukul meja karena dia tidak terima kalau ayahnya dibilang tidak menepati janjinya. Lalu Dylan juga mengatakan kalau Pangeran Zack tidak usah mengkhawatirkan hal itu dan kami bangsa elf tetap akan memberikan bantuan. Intinya Dylan mengatakan kalau bangsa elf percaya jika Nozan dan Salma nantinya akan menepati janji dan menciptakan tempat yang indah bagi semua ras. Namun sembari mengatakan itu, Dylan juga tersenyum pada Ark dan Zack tentu memahami kode itu. Maksudnya jika nanti Nozan dan Salma sampai mengingkari janjinya, maka Ark bakal memberikan pelajaran untuk mereka. Ya simpelnya jika Nozan dan Salma mau dibantu, ya harus nurut sama bangsa elf dan tidak ada pilihan untuk mereka.
Sebenarnya di sini banyak hal yang mereka bicarakan, terutama Raja yang mengajukan banyak pertanyaan pada Dylan. Karena sebelumnya mereka sudah pernah bertemu dan Raja juga ingin memastikan apakah Nuzen masih punya harapan untuk selamat. Dylan juga perlu meyakinkan Raja Roden kalau hutan Kanada bakalan memberikan bantuannya, walaupun di sini Dylan belum sempat bertemu dengan 10 tetua. Tapi Dylan meminta Raja untuk tidak usah mengkhawatirkan hal itu. Lalu setelah memahami semuanya, Raja berjanji akan mengirimkan pasukannya dan mungkin Roden hanya bisa mengirim 5.000 prajurit. Tapi kata Dylan dan Rial itu sudah sangat membantu. Nah, tentu Raja juga penasaran bagaimana caranya mengirimkan 5.000 pasukan itu ke Nuzen tepat waktu. Karena jika menggunakan perjalanan biasa, mungkin butuh waktu belasan hari dan mungkin Nuzen sudah terlanjur lenyap. Di sini tanpa basa-basi, Ark langsung menunjukkan langkah dimensinya pada mereka dan mulai berpindah-pindah mengelilingi ruangan itu. Tentu semua penjaga sempat panik, tapi Raja, Zack, dan Yuriarna langsung paham kalau dengan kemampuan itu, Ark bisa dengan mudah memindahkan semua pasukan itu ke Nuzen. Karena memang legenda mengenai jalur roh milik bangsa Elf sudah cukup dikenal oleh para manusia. Walaupun tidak ada yang percaya mengenai legenda itu dan ini baru pertama kalinya Raja melihatnya secara langsung. Dia jadi semakin yakin kalau bangsa Elf masih punya banyak kekuatan lain yang masih belum diketahui oleh manusia. Bahkan Raja sempat bertanya pada Dylan kenapa hutan Kanada mau repot-repot membantu kerajaan manusia jika kalian punya kekuatan sebesar itu. Mungkin maksudnya Raja jika hutan Kanada mau, mereka bisa dengan mudah mengambil alih kerajaan manusia atau mending membiarkan Nuzen dan Salma lenyap lebih dulu baru diambil alih. Namun di sini Dylan hanya tersenyum licik dan tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi hal itu juga menegaskan kalau Roden tidak punya kesempatan apapun jika mau melawan bangsa Elf. Terutama untuk Pangeran Zack yang biasanya punya rencana jahat dan dia juga langsung paham dengan ancaman yang diberikan oleh Dylan secara tidak langsung. Karena di sini setelah Raja berjanji akan menyiapkan pasukannya, dia memerintahkan Zack untuk memimpin pasukan itu. Tentu Yuriarna sempat protes dan meminta Raja supaya dirinya yang memimpin pasukan itu, karena baginya bisa menjadi langkah yang baik untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan bangsa Elf. Tapi karena mungkin Raja sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya, jadi terpaksa dia memberikan tanggung jawab itu pada Pangeran Zack. Apalagi itu bakalan menjadi perang yang sangat besar nantinya dan hampir semua ras terlibat dalam perang itu. Ya setelah itu mereka hanya tinggal menunggu Roden menyiapkan 5.000 pasukannya dan tentu butuh waktu untuk melakukannya. Jadi kita menuju ke tempat lain dulu guys, yaitu kota Maple yang menjadi ibu kota hutan Kanada. Saat itu di pagi hari seorang wanita yang sangat cantik baru saja bangun di rumah pohonnya yang sangat indah. Wanita ini adalah kakak perempuan Ariane yang bernama Evin Glennis Maple dan juga merupakan pejuang Maple yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari Ariane. Cuma dari dulu, Evin selalu tinggal di kota Maple karena memang salah satu pejuang Maple. Dan sebenarnya Ariane juga dari dulu tinggal di kota Maple, cuma setelah bertemu dengan Ark, dia jadi sering tinggal di Lalatoya dan bahkan sudah mengganti nama belakangnya. Hari itu Evin berniat pergi ke suatu tempat yang cukup jauh untuk menemui seseorang atau lebih tepatnya menemui salah satu raja naga terkuat di pegunungan Columbia. Makanya dia bangun pagi-pagi sekali dan mempersiapkan semuanya untuk perjalanan yang cukup jauh. Jadi di volume 4 sebelumnya, kan Ariane mengatakan pada Philly kalau dirinya akan berusaha membantu Philly supaya bisa berkenalan dengan Raja Naga Vel Vivisrote yang tinggal di pegunungan Columbia. Nah, karena Evin yang punya koneksi dengannya, makanya Ariane mengirimkan pesan pada Evin supaya mau membantunya. Tentu Evin dengan senang hati akan membantu adik kecilnya, dan bahkan dia sangat semangat melakukannya. Karena dalam hati Evin berniat meminta imbalan pada adiknya nanti. Jadi hutan Kanada itu dijaga oleh 4 Raja Naga yang tinggal di pegunungan yang berbeda dan Vel Vivisrote adalah salah satunya. Tapi kalau Philly bukan termasuk dari 4 penjaga itu, cuma dia juga punya hubungan yang baik dengan bangsa Elf. Kalau 4 Raja Naga itu memang di masa lalu diminta oleh Evangeline untuk menjaga hutan Kanada. Walaupun keempatnya selama ini kebanyakan nganggur dan tidak pernah mencampuri urusan makhluk lain di dunia itu. Kecuali ada situasi yang sangat darurat baru mereka turun tangan langsung. Sebagian dari mereka ada yang cuma nyantai di wilayahnya sendiri dan sebagian lainnya kadang berpindah-pindah tempat untuk mencari suasana baru. Nah, Vel Vivisrote atau Evin menyebutnya Rote merupakan Raja Naga yang sering berpindah tempat, tapi tempat yang paling sering dia tinggali adalah pegunungan Columbia. Jadi setiap kali berniat menemuinya, Evin tidak pernah berharap bisa langsung bertemu dengannya dan biasanya butuh waktu untuk menemukannya. Namun di hari itu Evin merasa kalau Rote sedang berada di Columbia dan pasti bertemu dengannya. Sebenarnya perjalanan dari kota Maple ke Columbia butuh waktu belasan hari dan melewati wilayah yang sangat berbahaya. Karena hutan Kanada sendiri dipenuhi oleh banyak monster yang sangat mengerikan, walaupun bagi orang sekuat Evin hal itu tidak jadi masalah. Malahan sering dia manfaatkan sebagai bahan latihan. Nah, berhubung ada desa yang paling dekat dengan pegunungan Columbia, jadi Evin menggunakan kuil teleportasi dan langsung berpindah ke sana.
Setelah itu barulah Evin melakukan perjalanan biasa dan mulai mencari Rote di wilayah Colombia. Biasanya dia sampai berkemah beberapa hari dan menahan dinginnya pegunungan itu yang hampir semua wilayahnya dipenuhi oleh es dan juga bertemu dengan banyak monster kuat. Tapi entah bagaimana, di hari itu Evin tidak bertemu dengan monster satupun dan belum ada satu hari setelah meninggalkan desa dia sudah menemukan keberadaan Rote. Jadi memang wajar kalau di sepanjang perjalanan, Evin tidak bertemu dengan monster lain karena Rote sedang berada di wilayah itu atau tidak jauh dari desa terdekat. Saat itu Evin bisa melihat naga wanita yang sedang bersantai di atas pegunungan. Dia punya sisik hitam dengan sayap ungu yang sangat indah. Tapi hewan keberadaan dan ukurannya sangat berbeda dengan Vili. Kalau di wujud naganya Vili itu panjangnya sekitar 40 meteran, sedangkan Rote sampai 80 meteran lebih. Jadi wujud naga Rote itu sangat besar dan 2 kali lipatnya Vili. Cuma di wujud humanoidnya Rote jauh lebih kecil dari Vili atau tidak beda jauh dengan ukuran manusia. Karena memang bentuk humanoid Raja Naga itu menggambarkan seberapa hebat mereka mengontrol kekuatan. Jadi simpelnya dari segi apapun, Rote itu jauh lebih unggul dari Vili dan juga jauh lebih tua darinya. Di sini setelah bertemu dengannya, mereka langsung menanyakan kabar masing-masing. Ya seperti layaknya teman yang sudah lama tidak bertemu guys. Ternyata Rote sudah tahu kalau Evin bakal menemuinya dan bahkan Rote sudah mengawasi Evin dari semenjak dia meninggalkan rumahnya di kota Maple. Makanya dia sengaja menjemputnya di tempat itu. Jadi ya semua indera Raja Naga itu sangat tajam dan mereka bisa melihat dari jarak yang sangat jauh. Di sini Evin mulai menjelaskan tujuannya, yaitu membantu adiknya yang diminta bantuan oleh Raja Naga Vili. Namun Rote malah menanyakan kabar Ariane dan Evin jadi terbawa suasana untuk menceritakan keadaan Ariane saat ini. Tapi bukan berarti Rote kenal dengan Ariane, cuma setiap kali bertemu dengan Evin dia selalu menceritakan banyak hal mengenai Ariane. Dan Rote sangat suka mendengarkan itu. Intinya sih di sini Evin cerita kalau dirinya masih curiga dengan laki-laki bernama Ark yang sudah sangat mempengaruhi adik kecilnya. Namun Rote menasihatinya kalau Rene juga sudah dewasa dan sudah waktunya untuk mencari laki-laki pilihannya sendiri. Nah, setelah mendengarkan cerita Evin, Rote jadi tahu mengenai sosok Ark yang dianggap sangat berbeda dengan jenis elf lainnya. Namun bagi Rote hal itu langsung mengingatkannya dengan sosok Eva yang menjadi sahabatnya di masa lalu. Jadi ternyata Evangeline juga punya ciri-ciri yang sama dengan Ark dan juga punya kemampuan yang sangat luar biasa. Rote jadi tidak sabar ingin bertemu dengan Ark dan mencoba kekuatannya, walaupun Rote tidak mengatakan semua itu pada Evin. Barulah di sini mereka membicarakan permintaan dari Raja Naga Vili dan ternyata Rote sama sekali tidak kaget mengenai hal itu. Malahan dia sangat kesal setelah mendengarnya dan sempat memberikan raungan yang sangat keras. Jadi Rote sudah tahu kalau Vili sering memandangnya dari kejauhan dan mungkin Vili berharap kalau Rote membalas pandangannya itu. Tapi ternyata selama ini Rote tidak pernah membalas dan tetap mengabaikannya. Cuma bukannya datang sendiri menemuinya, Vili malah meminta bantuan pada Ariane dan tidak punya nyali untuk bertemu secara langsung. Mungkin Vili sangat malu dan masih belum siap untuk mendatangi wanita secantik Rote secara langsung. Makanya di sini Rote sangat kesal dan akhirnya tidak memberikan jawaban pada Evin apakah bertemu dengan Vili atau tidak. Setelah itu di sini mereka berdua ngobrol panjang seperti biasa dan mungkin juga melakukan latih tanding seperti biasanya. Karena setiap bertemu dengan Rote, biasanya Evin sangat semangat melakukan latih tanding dengannya. Soalnya di kota Maple sendiri tidak banyak orang yang mampu memaksa Evin untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Lalu kita kembali ke kerajaan Roden guys. Jadi sambil menunggu pasukan Roden siap, semuanya Riel dan para pengawalnya tentu disiapkan ruangan yang sangat mewah dan dilayani dengan sangat baik. Riel juga semakin dekat dengan Yuriarna dan mereka berdua mulai menceritakan banyak hal yang menyenangkan sembari menunggu pasukan siap. Sementara party Ark dan Dylan berniat kembali ke hutan Kanada dan membicarakan masalah itu dengan 10 tetua. Jadi nantinya Chiome akan ditinggal di rumah Ariane sedangkan Ark, Dylan, dan Rene pergi ke kota Maple. Karena pastinya Roden butuh waktu lebih dari 1 hari untuk mempersiapkan semuanya dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saberia. Ada dari AR, rek pertama LN Gaku Sentoshi Asterix, tapi kalau kurang atau nggak banyak, ganti Rokudenashi Majutsu Koshi to Akashi Record. Kalau Rokudenashi Majutsu gue sempat baca novelnya sih, walaupun belum sampai jauh banget. Ya mungkin palingan nanti gue buatin pembahasan singkatnya aja, tapi nggak sekarang cuy. Karena di musim ini ada beberapa anime yang pengen gue bahas tiap episodenya. Jadi kalau udah banyak waktu luang, gue bakalan baca lagi novelnya untuk buat pembahasan singkatnya. Thank you, R. Lalu dari Hime Miko-sama, Bang, coba bahas novel atau manga Roguni Sonaete Isekai D8 Man Mai no Kinka Otamemasu yang katanya animenya bakal rilis di tahun 2023 mendatang. Oke, gue tampung cuy, dan gue juga belum pernah baca novelnya atau belum tahu ceritanya seperti apa. Thank you Hime Miko-sama.
Dan ada dari Angga, "Bang, tolong bahas novel atau manga Berserk of Gluttony dong, masih belum ada yang bahas, plotnya menurut aneh sih bagus." Ya gue juga baca manganya dan itu keren para ceritanya sih. Kalau itu sebenarnya gue lagi nunggu kabar adaptasi animenya baru berani rangkum ceritanya. Kalau untuk sekarang sih nggak dulu, thank you Angga. Lalu dari Plankton, "Min, Kage no Jutsu bikin video detail kecil per episodenya dong, thanks, sehat selalu Min." Iya niatnya juga seperti itu dan tunggu aja nanti kita breakdown tiap episodenya, thank you Plankton. Jadi gini guys, kalau kalian pengen rekomendasiin judul buat dibahas atau dirangkum ceritanya, langsung DM gue juga nggak apa-apa atau nggak harus lewat Saweria. Jadi gue bisa tanya langsung ke kalian gimana sih itu ceritanya dan apakah banyak yang nonton jika nanti gue rangkum ceritanya. Soalnya untuk nambah satu judul buat dirangkum tiap minggunya, gue perlu pertimbangan yang sangat matang. Tapi ya kalau kalian emang mau sekalian nyawer ya nggak apa-apa juga dan gue ucapin makasih banyak. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.